karena pelupa. Ada kalau sahabat yang pelupa, tapi dikatakan bahwa dia adalah berbohong, enggak ada. Itu keistimewaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebagian. Mereka mengatakan Nabi kullu ma'rufin sadaqah, setiap ma'ruf, pekerjaan yang baik itu adalah sedekah. Apa itu sifat yang disebut dengan ma'ruf? Adalah amrun ma'rufun bainan nas idza ra'awhu la yunkiruna. Sebuah sifat yang bila mana dilihat oleh orang lain enggak ada yang ingkar. Sifat baik itu artinya seperti orang tersenyum, siapa yang menyalahkan orang tersenyum? Seperti orang bersedekah, siapa yang menyalahkan orang bersedekah? Seperti melakukan zikrullah, siapa yang menyalahkan? Gak ada yang ngingkarin, semua membenarkan. Maka itu disebut dengan ma'ruf. Meskipun kadangkala ma'ruf itu sifatnya umum, maka itu masuk dalam kategori ma'ruf. Setiap ma'ruf yang dilakukan seperti di sini dikatakan oleh Al-Hafidh Muhammad bin Muammar Al-Quraisy, beliau mengatakan ismun likulli ma urifa husnuhu fi qadayal uqul. Nama ma'ruf itu merupakan sebuah nama yang dikenal kebaikannya menurut akal yang sehat, artinya menurut pandangan rasional, seperti i'anatul mazlum, membantu orang yang teraniaya. Baik, ma'ruf. Ighasatil mahdzum, membantu orang yang tertimpa musibah, ada kebakaran, ada gempa bumi, ada musibah, kemudian tergerak hatinya untuk melakukan pertolongan kepada mereka. Au tafriji an makrubin, atau menyenangkan orang-orang yang sumpah, menghibur orang-orang yang, au musa'adatin ala matlubin, membantu orang yang membutuhkan, au jabari kasirin, atau menghibur orang yang sakit hatinya, kecewa misalnya, au inqadi asirin, menyelamatkan tawanan, au musamahatin fi furtin, au takhlisin min wartatin, misalnya memaafkan orang yang kebangetan. Itu juga bagian daripada ma'ruf. Itu semua sedekah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini au tabassumin fi wajhin dhaifin, tersenyum memberi semangat orang yang lemah, au tartibi kabidin hariyin, mengenyangkan orang yang kelaparan, menutup aurat orang lain, ngasih baju maksudnya, au iqalatin min zallatin, menyelamatkan orang dari ketergelinciran. Orang ngasih tahu orang misalnya mundur di bawah jurang, dia teriak, awas ada jurang misalnya, atau menghalang-halanginya. Itu juga bagian daripada sedekah, ma'ruf itu namanya. Silaturrahmi dan lain sebagainya, banyak disebutkan di sini. Sedekah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang baik, yang suka berbuat baik di dunia adalah yang suka berbuat baik nanti di akhirat. Di dunia suka silaturahim, dia di akhirat juga suka silaturahim. Di dunia suka membantu orang, ya juga di dunia suka membantu orang. Di akhirat juga akan begitu. Makanya para aulia wassalihin, mereka orang-orang dermawan, orang-orang yang baik di dunia, maka di akhirat juga akan demikian. Kemudian at-tasi asyar, hadis yang ke-19. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin
yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Tidak ada seorang muslim yang menanam suatu tanaman yang bila mana dimakan oleh siapapun pasti itu akan menjadi sedekah. Nanam padi itu pahalanya besar. Nanam kedelai, nanam jagung, tanaman-tanaman, tanam pohon-pohon meskipun niatnya untuk bisnis misalnya. Dia punya lahan yang digunakan tapi itu nanti akan dimakan oleh orang lain, baik dengan cara mendapatkan gratis atau dengan cara membeli. Tetap aja bentuknya termasuk padi yang dimakan oleh hayawan. Ada apa namanya, burung misalnya makan, sedekah itu. Banyak para ulama yang mensedekahkan khusus untuk hayawan-hayawan. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, dan yang dicuri juga sedekah. Ketipu misalnya, kemudian dicuri, kemudian hilang, kemudian enggak dikembalikan, itu akan menjadi sedekah. Wala yazra'uhu ahad illa kana lahu sadaqah. Dia tidak ditipu oleh seseorang melainkan itu akan menjadi sedekah baginya. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi Muhammad, fala yaghrisul muslimi gharsan, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman, fayaqulu minhu insanun, kemudian tanaman itu dimakan oleh manusia, au dabatun au tairun, atau hayawan ataupun apa namanya, hayawan ternak maksudnya di sini, sapi, kambing, ayam, au tairun, atau burung, illa kana lahu sadaqatun yaumal qiyamah, illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah, maka itu akan menjadi sedekah sampai hari kiamat. Maka kita itu kalau punya tanah, kemudian kita tanamin tanah kita untuk anak cucu kita, tanamin duren, tanamin mangga, tanamin apa, terus nanti akan dimakan oleh anak cucu kita, kita enggak menikmatin, itu akan menjadi sedekah. Apalagi nanti dikembangkan, udah itu ditanam lagi, mau mati ditanam lagi mangganya, diperbaruin, Masya Allah, itu akan menjadi sebuah sedekah yang besar sampai hari kiamat. Beruntung itu orang-orang yang nanam padi juga demikian, siapapun yang makan. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, la yaghrisu muslimun wala yazra'u zar'an fayaqula minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Tidaklah ada seorang muslim yang menanam atau berkebun atau menanam di sawah atau di mana saja, kemudian dimakan tanaman itu, hasilnya, buahnya oleh manusia, oleh dabah, oleh hayawan atau apa saja, melainkan itu akan menjadi sedekah. Jadi apapun tidak ada yang sia-sia. Jangan khawatir, aduh duit hilang misalnya, santai aja. Imma itu akan dibalikin oleh Allah yang lebih gede atau hikmah agar kita bersedekah. Ada orang bersedekah itu dengan lapang dada, ada yang bersedekah terpaksa. Salah satu yang terpaksa itu ketika duitnya hilang misalnya, atau duitnya diambil orang, kemudian dia ya udah deh, mau nggak mau, meskipun yang dengan sukarela itu lebih besar pahalanya. Nah, itu yang terjadi di dalam kebaikan. Makanya kita itu dianjurkan untuk memperbanyak hal-hal yang bermanfaat. Dalam riwayat yang lain ini khusus untuk kaum muslimin pahala itu. Adapun kalau non muslim nggak dapat pahalanya, dia dapat untungnya doang.
dapat enaknya doang. Jadi khusus sampai pernah Nabi bertanya, siapa yang nanam ini, muslim atau kafir? Muslim ya Rasulullah, kata Ummu Ma'bad. Oh, kalau memang muslim dia akan mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Makanya ada amal-amal itu disebutkan oleh Imam Suyuti kalau tidak salah sampai 18 amal yang akan terus berkelanjutan meskipun pelakunya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus berjalan. Yang disebutkan oleh Nabi itu kan 3. Di antaranya sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Tapi sebetulnya banyak sedekah yang jalan, maksudnya yang terus mengalir, maksudnya jariyah itu. Seperti wakaf. Orang seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Itu punya wakaf. Beliau itu mewakafkan sumur. Jadi suatu saat ada di Madinah itu kekurangan air. Yang tersisa airnya orang Yahudi. Orang kalau ngambil dari sumur itu milik orang Yahudi suruh bayar mahal. Sedangkan musim itu musim krisis ya. Akhirnya ngadu kepada Nabi. Nabi sempat bingung melihat keadaan sahabat yang begitu. Akhirnya beliau mengatakan, siapa yang membeli sumur ini dia akan mendapatkan surga, saya jamin surga. Sayyidina Utsman dengar kayak gitu, beliau punya duit, langsung, udah saya Rasulullah yang beli. Kemudian diwakafkan oleh Sayyidina Utsman. Ini sumur saya wakafkan. Akhirnya sumur itu mengalir terus. Di abad modern ini, ketika sudah terjadi perluasan Masjid Nabawi dan halamannya, itu diantara yang kena adalah sumurnya Sayyidina Utsman, dan itu milik Sayyidina Utsman. Sehingga itu dari awal memang sudah wakaf. Maka dibeli oleh pemerintah Arab Saudi dan dijadikan sebuah hotel. Diganti dengan, itu ada hotel, kalau kita ke Madinah ada Funduk Utsman bin Affan, Hotel Utsman bin Affan. Nah, itu ada apa namanya, kalau dari arah depan itu sebelah kiri itu jelas hotelnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi duitnya hasil dari hotel itu dikelola untuk itu juga, sehingga terus berkesinambungan. Jadi pahala Sayyidina Utsman yang sudah 1400 tahun yang lalu sampai hari ini enggak terputus. Kenapa? Karena dia mewakafkan itu, mewakafkan sumur itu. Subhanallah. Dulu ada di Indonesia ini 200 tahun yang lalu ada namanya Habib Bugah dari Aceh. Dia itu mewakafkan rumah disebut dengan Bait Aceh, rumah orang Aceh. Jadi orang Aceh yang penuntut ilmu atau orang yang melakukan haji dan umroh nginep di situ, disediakan dulu, kan nggak banyak kayak sekarang. Perluasan Masjid Nabawi akhirnya dikelola, ditukar guling, dibangunkan hotel, sehingga hari ini orang Aceh dapat duit dari yang haji itu, dapat duit, jatah duit dari hasil wakaf itu. Berapa banyak pahalanya, iya kan? Nah, itu orang-orang yang pintar di dalam mengelola hartanya, di dalam berinvestasi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu ini tidak sebatas orang, oh itu kan kerjanya orang kaya. Kalau kita ini kan masih belum mampu misalnya. Kerjain apa yang bisa, nanam pohon kek di rumahnya, nanam semacam apa namanya pohon mangga atau pohon apa yang nantinya akan berkembang dan bermanfaat untuk orang lain, untuk anak cucunya. Insya Allah itu akan menjadi pahala tersendiri. Membikin sumur, membikin air yang bisa dimanfaatkan orang lain. Nah, itu semua termasuk kebaikan, termasuk hal-hal yang fi sabilillah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di Cambridge ya, universitas paling bergengsi di Inggris itu, Cambridge disebutnya.
Itu Cambridge, seandainya negara Inggris itu bubar, Cambridge itu nggak takut kehilangan dananya. Sebab dananya ada. Dari mana dana yang ada itu? Memiliki dana abadi yang terus berkelanjutan dan mengasih beasiswa bahkan dari berbagai negara untuk belajar di universitas tersebut. Ternyata itu mengadopsi sistem wakaf yang ada dalam Islam, sehingga sampai hari ini mandiri karena ada pemasukan yang baik. Begitu pula para ulama, orang-orang ahli khair di masa-masa yang lalu, mereka akan mewakafkan harta-hartanya yang berkembang, yang terus menjadi investasi baginya, ya. Itu keutamaan berwakaf. Dikatakan dalam sebuah hadis yang lain ini. Jadi bentuknya itu banyak, bukan hanya sekedar sumur misalnya, atau sekolah, atau pesantren, enggak, atau masjid, bukan hanya itu, banyak. Di antaranya man bana bunyanan min ghairi dzulmin wala i'tida'in aw gharasa gharsan fi ghairi dzulmin wala i'tida'in kana lahu ajran jariyah. Siapa yang membangun rumah, bangun rumah yang kokoh, yang bagus, terus nanti dipakai oleh orang-orang setelahnya, itu akan menjadi amal jariyah baginya, ya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki untuk kita sehingga kita bisa melakukan amal jariyah untuk bekal kita di akhirat nanti. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.